Selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung, Sang Tabib kita yang maha kuasa. Sehubungan merebaknya wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, Indonesia termasuk Jakarta juga. Dari mimbar ini saya menyampaikan pesan dari gembala sidang kita yang mengajak kita semua untuk terus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber hidup kita. Dengan tidak lupa tetap menjaga kebersihan dan stamina diri sendiri, serta keluarga masing-masing dengan segala anjuran yang telah diserukan melalui berbagai media yang dapat dipercaya. Selanjutnya, sehubungan juga dengan kejadian ini, maka untuk beberapa waktu ke depan ini, sesuai dengan surat rekomendasi Gabungan Pendeta Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD DKI Jaya Banten yang sudah di-share di grup GBI Getsemani, maka setiap acara ibadah akan dilakukan dengan secara online dan buletin serta buku acara akan di-share melalui media elektronik. Dari mimbar ini juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yudi Suryadi Ramaputra tanggal 5 April, Bapak Tri Estamaji Pujianto dan Saudari Sharon Brikitanoya tanggal 6 April, Ibu Diana Aprilia Hastuti tanggal 7 April, Bapak Dedi Setiowibowo tanggal 9 April, Saudara Michael Firdaus dan Ananda Carlos Evanderli tanggal 11 April. Dengan bertambahnya usia kita, marilah kita juga bertambah dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita tetap menjaga kesatuan hati kita sebagai keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, penyertaannya atas kita sungguh luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Layaklah kita menyembah Dia, mengagungkannya, bukan saja di pagi hari, namun ketika surya mulai terbenam. Kita akan memuji Tuhan, surya mulai terbenam.
Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Kita akan mengangkat pujian Maha Besar, O Tuhanku, NP nomor 17. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda Maha Kuasa. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Pencipta-Ku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunas dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Pencipta-Ku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar, oh Tuhanku. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami percaya hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada sore hari ini. Karena Tuhan menolong kami, memberkati kami melalui ibadah ini. Dan Tuhan juga disenangkan melalui setiap puji-pujian, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah kiranya kami boleh semakin hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang berbakti dari rumah pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semuanya, supaya sekalipun juga untuk sementara waktu kami berbakti dalam situasi seperti ini, namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap senantiasa bersama kami, dan masanya akan kami lalui di mana kami akan dapat bersekutu bersama-sama kembali di rumah Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memasuki bulan yang baru, maka kita juga memiliki tema yang baru pula. Di tengah masa sukar dan tidak pasti akibat wabah yang melanda dunia ini,
kita diajak tetap mengingat kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap mengasihi Tuhan dan senantiasa setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita, badai, topan, ku akan tetap cinta, ku akan tetap setia. Terlalu besar kasih setia Tuhan bagi kita, dan kita tidak akan dapat membalas kasih setia Tuhan. Hanya puji dan sembah Engkau Tuhan saja. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita akan menyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita katakan, ku tetap cinta, Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap
selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan kita akan membacakannya sesuai dengan aturan yang telah dibagikan dalam lembaran acara. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Ahaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kamu tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami menjadi dingin. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bersama, Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Hidup lebih dekat padamu.
Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Kita tetap semangat apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Seorang pengkhotbah bernama Pendeta Dr. John Henry Jowett yang tinggal di Inggris pernah berkata demikian. Mungkin Anda membayangkan bahwa saya tidak pernah mengalami naik turun dalam pelayanan saya. Anda salah besar. Terkadang saya merasa berada pada titik terendah dalam hidup saya dan segala-galanya menjadi begitu berantakan. Charles Haddon Spurgeon, juga seorang pengkhotbah, pernah berkata, kadang saya dikalahkan oleh rasa tertekan secara rohani, dan saya berharap tidak seorang pun pernah mengalami seperti apa yang saya alami. Letih, lesu, putus asa, patah semangat, kecewa, siapa sih yang gak pernah mengalami? Semua orang pernah mengalami. Bahkan Paulus, rasul besar, yang juga menjadi seorang penginjil luar biasa, pelopor penanaman jemaat yang sangat cakap, tidak luput dari pengalaman seperti ini. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9 dia mengatakan bahwa kondisinya itu seperti dia seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Namun sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan, banyak kecewa, banyak masalah, musibah, tetapi dia tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya. Ia terus berjuang sampai akhir hidupnya. Mari kita melihat apa sih rahasianya sampai si Rasul Paulus ini di dalam segala penderitaannya tidak pernah menyerah. Dan ini menjadi pesan pada kita pada sore hari ini. Di dalam kondisi yang susah, jangan pernah menyerah. Apa yang menjadi rahasianya? Yang pertama, bahwa Rasul Paulus tidak pernah menyerah dalam hidupnya sampai akhirnya dia mati dengan dipenggal, karena ia selalu ingat akan panggilannya. Dalam banyak suratnya, baik secara surat terbuka ataupun juga surat pribadi, surat terbuka ini surat kepada gereja dan surat pribadi ini kepada orang-orang tertentu, dia selalu menulis awal suratnya dengan perkataan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipilih oleh Allah sendiri, yang dipanggil oleh Yesus Kristus, dan seterusnya. Apa sebenarnya yang dia maksud dengan menekankan berulang-ulang kalimat tersebut? Dari Paulus, hamba Kristus yang dipilih oleh Allah, dan seterusnya. Banyak orang menafsirkan bahwa dia ingin menekankan otoritas kerasulannya yang dia terima langsung dari Tuhan. Ada benarnya dan memang tidak salah. Tetapi saya lebih juga berpikir bahwa selain dia ingin menekankan otoritas kerasulannya, saya berpikir bahwa ini sebagai self reminder bagi dirinya, seperti pengingatan akan dirinya sendiri. Siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang ketika mengikuti Yesus. Itu seperti sebuah ingatan bagi dia. Dulu dia adalah seorang yang luar biasa hebat. Meskipun setelah mengikuti Yesus pun dia tetap menjadi orang yang hebat di dalam perjalanan penginjilan, di dalam perjalanan pelayanan. Tapi dia selalu diingatkan kembali bahwa dia adalah orang yang
telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang telah diselamatkan. Dia adalah orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan bertemu dengan dia secara langsung di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengingat itu. Dan dia mengingat bagaimana Tuhan memanggil dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Siapa engkau, Tuhan? Kemudian dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan begitu baik kepada dia, mau memakai dia. Dari kebutaannya karena sinar yang begitu terang, dia disembuhkan. Dia bisa melihat kembali. Ia dikuatkan ketika mengingat hal-hal tersebut di dalam hidupnya. Saya dan saudara, ketika kita dalam pergumulan, tantangan, kesukaran di dalam menjalani hidup ini, kita perlu mengingat kembali akan diri kita siapa. Siapa saya dan saudara? Dulu kita adalah orang yang hidup sia-sia ketika Tuhan belum menyelamatkan kita. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita menjadi orang yang luar biasa istimewa, mendapat kedudukan yang istimewa di dalam kehidupan anak-anak Allah. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan itu bukan dengan barang yang fana. Bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, dengan darah yang mahal." Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tadinya kita sia-sia dan hidup kita akan mati juga dengan sia-sia. Tapi Tuhan mengangkat kita, menebus kita dari perbudakan dosa. Bukan itu saja, kita juga dijadikan anak-anak, bukan cuma ditebus dari perbudakan dosa, tetapi kita dijadikan anak-anak. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, "Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah sangat luar biasa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Dia menebus kita dari perbudakan dosa. Kemudian dia mengangkat kita jadi anak-anaknya. Oh, belum cukup. Ada satu lagi. Dia juga menjadikan kita ahli warisnya. Bukan luar biasa? Dari budak dosa dibeli, kemudian naik kedudukan jadi anak Allah, kemudian tidak cukup sampai di sana, kita dijadikan ahli waris. Roma 8 ayat 17 mengatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau sudah mendengar warisan, pasti setiap orang senang. Setiap orang pasti senang untuk mendapatkan warisan. Dan biasanya demi warisan orang bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak terpuji. Bayangkan saya dan saudara ditebus, dijadikan anak, kemudian diberikan warisan dalam kerajaan Allah. Apalagi yang kurang? Jadi ketika kita berbeban berat, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang besar, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ekonomi yang tidak menjanjikan, tekanan-tekanan terhadap iman kita, ingatlah Tuhan backup kita. Tuhan yang jadi backup kita, Dia sudah jadi bapak kita. Mana ada bapak yang mau anaknya menderita? Tidak ada. Kalaupun kadang-kala diizinkan itu terjadi, Dia sudah siap menopang kita. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita harus berhadapan dengan pergumulan dunia ini. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memanggil kita, menebus kita, menjadikan kita anak, dan memberikan kepada kita waris kerajaan Allah. Ingat siapa diri kita supaya kita tidak menyerah. Yang kedua, ingat kebaikan-kebaikan yang sudah
diterima di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus kenapa tidak gampang menyerah? Di 2 Korintus 1 ayat 2 sampai 10 mengingatkan kita kenapa dia tidak gampang menyerah. Kalau tadi ingat siapa dirinya, ingat panggilannya, sekarang dia ingat kebaikan-kebaikan yang diterima di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola pikir itu bisa mempengaruhi seseorang. Ketika seseorang selalu berpikir buruk, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau saudara selalu berpikir buruk, kalau saya keluar rumah nanti saya dirampok, khawatir loh, takut loh, pasti itu pola pikir. Tetapi orang yang seperti itu adalah orang yang akan gampang menyerah, pasti gampang menyerah karena belum apa-apa sudah takut duluan, ya menyerah kok. Tetapi orang yang tangguh, orang yang tidak gampang menyerah adalah orang selalu berpikir optimis dengan perkataan segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin tidak, pasti ada jalan, wah pasti ada way outnya. Itu orang yang berpikir optimis, dan orang seperti itu tidak akan gampang menyerah, dia akan terus mencoba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Rasul Paulus, dia tidak menyerah. Padahal sebelum dia menjadi orang percaya, dia adalah orang yang hebat. Bahkan orang menaruh jubah Stefanus di kakinya loh. Saking hebatnya dia lulusan sekolah terbaik Tiranus. Dia berada di bawah bimbingan guru besar Gamaliel, orang berotak encer ini, orang pintar. Dan dia menjadi anggota Sanhedrin yang menunjukkan bahwa dia tuh orang berada juga. Karena menjadi anggota Sanhedrin bukan orang yang main-main. Harus punya sesuatu di dalam kehidupannya. Dan Paulus punya itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, mengikut jalan Tuhan, apa yang terjadi? Sepanjang perjalanannya dia lebih banyak berkawan dengan kesusahan, berkawan dengan penderitaan. Ia pernah mengalami perasaan yang tertekan, ia pernah hampir mati, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah kelaparan, dia pernah dipatok ular, dia pernah tidak diterima oleh saudara-saudara seiman, berkawan dengan ketidakbaikan. Banyak kali di dalam kehidupannya dia berkawan dengan kesusahan. Tetapi ini yang menarik dari kehidupan Paulus, bahwa dia selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di ayat-ayat kedua, 3 dan seterusnya sampai ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa dia hidupnya memuji Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Hidupnya itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena didasarkan apa? Udah susah kok masih bisa puji Tuhan. Karena didasarkan bahwa dia tahu bahwa Bapa itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan, yang tidak akan membiarkan dia menjalani penderitaan melebihi kemampuan dia. Bahwa Bapa yang dipercaya adalah Bapa yang menghibur. Manusia boleh nggak menghibur, teman seiman boleh meninggalkan, bahkan orang-orang terdekat boleh tidak baik kepada kita, tapi Bapa itu menghibur. Dia juga mengingat Bapa yang berkuasa atas kematian dan Bapa yang berkuasa membangkitkan. Kalaupun aku tidak bisa menjalani kehidupanku di dunia ini dan harus mati, toh aku akan bangkit bersama dengan Bapakku di sorga. Itu ingatan yang baik, dan itu membuat dia tidak gampang menyerah. Dia tidak menyerah. Kalau penderitaan pun ini akhirnya membawa aku pada kematian, toh Bapakku akan membangkitkan aku dan aku akan punya hidup yang kekal. Wow, ini satu ingatan yang luar biasa di dalam kepala Paulus. Bayangkan, ketika dia di penjara di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Orang macam apa yang di tengah penjara yang dipasung bisa memuji Tuhan di tengah malam? Itu Paulus. Ketika dia ada di penjara juga, orang macam apa yang bisa menghibur orang dan berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hanya orang yang bersukacita yang bisa ngomong bersukacitalah. Bersukacitalah. Kalau orang yang gak bersukacita gak mungkin bisa mengatakan sukacita ya. Gak mungkin.
Semua ini terjadi karena Rasul Paulus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Puji-pujiannya itu didasarkan dengan ingatan siapa Allah yang dipercayanya. Sudah dikasih Tuhan, kita perlu memiliki hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Ingat kebaikan Tuhan. Daripada kita mengingat penderitaan kita yang gak ada habisnya, lebih baik kita ingat kebaikan Tuhan. Daripada kita suntuk mikirin masalah kita, lebih baik kita ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kebaikan Tuhan amat besar di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita gak gampang menyerah. Dunia ini memang pasti akan berlalu kok. Kalau gak kita yang mati, dunia ini kiamat gitu aja. Kok susah? Pasti kalau gak kita mati, kalau kita tidak meninggal dan meninggalkan dunia ini, satu kali dunia ini juga akan berlalu. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang loh. Jadi lebih baik ingat kebaikan Tuhan ketika kita di dalam pergumulan. Dan yang terakhir, apa yang membuat Rasul Paulus tidak menyerah? Dan ini juga diberitahukan kepada saya dan saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Yang terakhir adalah ingatlah akan dukungan orang-orang yang mendoakan kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ingat doa-doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk kita. Rasul Paulus ingat bahwa ketika dia di dalam pergumulan dia gak sendiri loh. Ada banyak orang mendukung dia di dalam doa. Ada banyak orang yang mengingat dia, mendoakan dia. Kita jangan mengingat orang karena orang memberi kita loh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya, kalau kamu ingin mengingat-ingat, orang itu mengasihi kita bukan apa yang diberikan, tetapi ingat bahwa orang itu pasti mendoakan kita. Itu lebih penting. Ketika kita memberikan seseorang mungkin kita bisa berhenti memberikan, tetapi ketika kita berdoa untuk orang itu, Tuhan bisa menggerakkan orang lain memberi. Ingat itu. Doa itu lebih berkuasa. Doa itu bisa menggerakkan hati orang untuk memberi. Doa itu bisa menggerakkan hati orang untuk membantu. Jadi itu juga yang menjadi ingatan di dalam diri Rasul Paulus. Di kepalanya dia mempunyai ingatan, 3 hal ingatan. Ingatan akan panggilannya, ingatan akan kebaikan Tuhan, ingatan akan orang-orang yang mendukung dia di dalam doa. Saya dan saudara perlu mengingat orang-orang yang mendukung kita di dalam doa. Mungkin tidak terlihat karena dia tidak memberi, tapi ingatlah, mungkin dia secara diam-diam mendukung kita, berdoa, berlutut buat kita. Saya masih ingat ibu saya ketika masih hidup. Dia tuh orang yang selalu bangun tengah malam dan berdoa. Dia terus doakan orang-orang yang saya sendiri tidak kenal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi dia berdoa terus, dia terus berdoa. Ini orang tua nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nelpon, dia nggak punya pulsa juga, nggak punya handphone, tapi dia punya lutut untuk berdoa, dia punya tangan untuk berdoa, dia punya mulut untuk berdoa. Dia mendukung pendeta-pendeta yang dia kenal, yang saya nggak kenal malahan. Berdoa terus. Itu orang itu mungkin tersupport oleh orang lain, tetapi melalui doa seorang tua. Jadi kita ingat hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Belajar mengingat dan mengingat, supaya kita tidak gampang menyerah. Ingatan itu menolong kita untuk terus maju. Ingatan itu menolong kita untuk terus bergerak. Kita mengingat itu membuat kita bisa melakukan hal yang besar, termasuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Tidak gampang menyerah. Ingatlah hal-hal yang baik. Ingatlah Tuhan. Ingatlah siapa diri kita. Ingat orang-orang di sekitar kita juga. Kita pasti akan kuat menjalani hidup ini dan tidak akan gampang menyerah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk teladan yang kami boleh belajar dari Paulus, Rasul besar, yang di dalam kehidupannya dia pernah mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan dia berkata hampir mati rasanya, seperti dijatuhi hukuman mati.
Yang sama dengan berkata rasanya aku sudah mau mati, tetapi dia tidak menyerah. Karena dia selalu mengingat siapa dirinya, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia selalu mengingat bahwa Tuhan baik, Tuhan berkuasa. Dia selalu mengingat bahwa dia tidak sendiri, ada orang yang juga mendukung dia di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak menyerah, bahkan sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah menyerah, dia tetap mengiring Tuhan. Dia tetap hidup dalam sukacita. Karena dia bisa mengingatkan orang lain untuk bersukacita. Biarlah kami meneladani Rasul Paulus. Biarlah kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah manusia biasa yang pernah tinggal dan hidup di dunia ini. Dan kalau dia bisa, kami juga pasti Tuhan mampukan. Tolonglah kami Bapa, di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam ketidakmampuan kami, Roh Kudus bekerja. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa. Haleluya. Melalui firman Tuhan kita tadi ingatkan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah hidup lebih berdekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Berdekat padamu, hanya Yesus memiliki. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sudah belajar juga ketika peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Kita diajarkan untuk memberikan prioritas bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Kita diajarkan untuk memilih bertindak yang benar dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa menjadikan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan.
Maha Kuasa, Bapa yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberi kami kesempatan hidup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ini. Bersyukur untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, panitia perancang, jemaat yang boleh saling bekerja sama, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga gereja-Mu tetap boleh bertumbuh, boleh terus maju memberitakan Injil. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mempercayakan ada 22 cabang Pos PI, perintisan gereja saudara angkat yang boleh bersama-sama kami melayani dalamnya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kami berdoa Bapa yang baik, Tuhan menyertai untuk pertumbuhan bagi setiap cabang-cabang gereja saudara angkat, Pos PI maupun perintisan yang ada. Biarlah Tuhan boleh memakai kami sekalian, kami dari gereja induk maupun cabang-cabang, untuk boleh bergandengan tangan, untuk boleh saling menyemangati satu dengan yang lain, memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan-Mu di seluruh tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Kami rindu nama-Mu diberitakan Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena Tuhan memperhatikan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk Ibu Sarni Simamora yang Tuhan percayakan untuk mengandung anak pertama. Tuhan memberkati janin yang ada dalam kandungannya. Pertumbuhannya berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong baik janin maupun juga ibu yang mengandung diberi kesehatan. Kami percaya Tuhan, berkat ini berasal daripada Tuhan dan Tuhan yang akan menjaganya. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat kami yang secara fisik tidak sehat, atau juga saat ini yang sedang di dalam pemulihan. Kami terus mendoakan Bapak dan Ibu Suyanto. Kami berdoa terus untuk Bapak dan Ibu Diono. Kami berdoa untuk Bapak Sinfa. Kami berdoa untuk Bapak Atung. Kami menyerahkan Opa Alen. Kami menyerahkan Bapak Joni Wahyudi. Kami berdoa untuk Ibu Enda. Kami menyerahkan juga anak kami Tobias dan Gerson yang saat ini terus di dalam masa pemulihan. Tuhan adalah tabib kami, dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan yang sempurna kepada orang-orang yang saat ini di dalam keadaan lemah tubuh. Dan kami berdoa Bapa yang terutama, Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka tidak pernah melupakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik apapun keadaan mereka saat ini. Tuhan terus menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini juga kami membawa negeri kami yang kami kasih ini, negeri di mana kami boleh berada di dalamnya. Kami berdoa Bapa di surga, saat ini bangsa kami tidak luput dari wabah penyakit yang sangat menakutkan. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Tuhan kiranya menolong bangsa ini boleh terbebas dari wabah ini. Bahkan seluruh dunia kami rindukan Tuhan agar terbebas dari wabah virus corona ini. Kami sungguh merindukan Tuhan.
agar bangsa Indonesia khususnya boleh kembali normal, perekonomian kembali stabil, keamanan, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Tapi kami juga tahu kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di bangsa kami tahu Tuhan punya rencana. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami lebih bersandar kepada Tuhan di dalam segala keberadaan bangsa ini. Kami tahu Tuhan inginkan kami lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi Engkau, lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah setiap kami boleh dikuatkan. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya Tuhan juga hiburkan. Para medis yang terus bekerja keras untuk menolong orang-orang yang sedang terkena wabah ini, Tuhan berikan perlindungan. Pemerintah Tuhan beri hikmat bijaksana-Mu supaya dapat mengatasi kondisi ini. Dan kami Bapa yang baik, orang-orang yang mengasihi Engkau, biarlah kami boleh menjadi teladan yang baik di negeri ini. Boleh menjadi orang-orang yang mendukung pertumbuhan bangsa ini dengan melakukan yang baik dari diri kami, menjadi teladan yang baik di mana kami tinggal, di lingkungan kami tinggal, di kota kami tinggal, dengan tidak lupa terus membawa bangsa kami di dalam doa. Ajar kami untuk tidak mencaci maki, ajar kami untuk tidak menyalahkan, tetapi ajar kami untuk belajar ikut membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk bangsa yang besar, bangsa yang kaya, dan kami rindu Tuhan Engkau boleh memulihkan bangsa kami dan memulihkan juga dunia ini dari keberadaan penyakit ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan Tuhan, ketika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kehidupan kami, perjalanan langkah kami ke depan. Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh memberi tempat Kristus di dalam kehidupan kami sebagai yang utama. Kami boleh menjadi pembawa damai, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang positif di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap keluarga kami, setiap orang yang bekerja, anak-anak kami, Tuhan tolong berkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Tuhan menjagamu. Jangan
Tuhan